Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'adu. Ya narba bini fi media director of the Arabic Fida Broadcast Foundation. Stable Miss Nur Asad Asar of the Arabic Fida Senar Survival all of the teacher of the Arabic Fida Senar Survival members and members of me. Today our discussion about bilingual 3 Al-A'raf, Al-Anfal, and At-Tawbah. Explain about Surah Al-A'raf. Name of Surah Al-A'raf, meaning the hex order of Musaf 7. Amount of verses 206 verses. Place of revelation Makkah. Other name Alif Lam Mim Sad. All the verses were revealed in Makkah. The main purpose of this surah, according to Al-Biqai, is a warning to the honest who turn their back from the invention that been revealed by Surah Al-An'am. There were Tawhid, wisdom, and faithful in promise, the threat of torture in the world and hereafter. Dan Surah Al-A'raf adalah surah Al-Quran yang ke-7 yang terdiri dari 206 ayat. Kata Al-A'raf itu berarti tempat tertinggi yang diambil dari ayat 46. Keseluruhan ayatnya turun di Mekah. Tujuan utama surah ini yaitu menurut Al-Biqai adalah peringatan terhadap yang berpaling dari ajakan yang disampaikan oleh surah Al-An itu kepada tauhid, kebajikan dan kesetiaan pada janji, ancaman siksa duniawi dan ukhrawi. Ayat pertama juga menjadi namanya yang bunyi Alif Lam Mim Shad. Okay. Yang next, explain about Surah Al-Anfal. Name of Surah Al-Anfal, meaning the spoils of war. Other name Al-Badr Al-Jihad. Order of revelation 89. Order of Musaf 8. Amount of verses 75. The name Al-Anfal taken from the first verse, also from the analysis of the Walau. Other name of this surah is Al-Badr because the verses explain about Badr war, the first war of Rasulullah together with Muslim people against musyrikin of Makkah in Badr Valley, also named Al-Jihad. Indonesia Translation. Surah Al-Anfal terdiri dari 75 ayat. Al-Anfal yang artinya harta rampasan perang. Surah Al-Anfal itu surah yang ke-8 pada urutan surah-surah dari Al-Quran, dalam surah Al-Quran. Sementara ulama menilai bahwa surah ini adalah wahyu ke-89 dari segi perurutan surah yang diterima Nabi. Nama Al-Anfal diambil dari uraian ayatnya yang pertama tentang Al-Anfal dan juga tentang uraian hukumnya. Nama lain dari Al-Anfal adalah surah Al-Badr karena ayat-ayatnya menguraikan tentang peperangan Badar. Ia juga dinamai Al-Jihad. Okay, next explain about Surah At-Taubah. Name of Surah At-Taubah, meaning the repentance. Order of Musaf 9. Amount of verses 129 verses. Place of revelation Madinah. Word At-Taubah is frequently repeated in this surah. Other name Bara'ah al-Muqashah, the healer or the purify from polytheism and hypocrisy, also named as Fadhihah, the opener of secret. Ufaidullah named this surah Al-Azab because the verses talk about the assessment of unbelievers. Other name is Al-Munakirah, the pervert the heart of hypocrites so that the full intention of there are revealed. There are many other names for this surah. Indonesia.
Surah At-Taubah adalah surah ke-9, terdiri dari 129 ayat. At-Taubah berarti pengampunan. Jika dinamakan surah, kata ini sering diulang-ulang dalam surah ini. Surah At-Taubah memiliki banyak nama: Al-Bara'ah, Al-Muqasyah, yang menyembuhkan atau membersihkan dari kemusyrikan dan kemunafikan. Dinamai juga Al-Fadhihah, pembuka rahasia. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Ufaizah menamai surah ini dengan Al-Azab karena ayat-ayatnya berbicara tentang siksa orang kafir. Nama lainnya adalah Al-Munakirah, yang yakni melubangi hati orang-orang munafik agar kebusukan hatinya terbongkar, dan masih banyak nama lainnya. Oke, I think from this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.